Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dihukum parah. Panas yang luar biasa terpancar dari kuali obat berwarna merah tua, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangat rumit. Hampir 100 jenis bahan obat terlibat. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses penyempurnaan. Tangan mereka akan kenyang hanya dengan mengendalikan bahan obat ini di udara. Tentu saja, ini tidak menimbulkan masalah sedikit pun untuk kekuatan spiritual seperti lautan Xiaoyan yang perkasa. Banyak bahan obat bermutu tinggi yang sebagian besar alkemis belum pernah dengar telah dilemparkan ke dalam kuali obat. Api di dalam kuali hanya perlu menyapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat dimurnikan dengan sempurna. Akhirnya, energi murni akan tetap tertahan di kuali obat. Mereka dikemas bersama sambil memancarkan energi murni yang mengejutkan. Pil awal pertama adalah pil obat yang bisa menarik pil kilat 5 warna. Pil obat kelas ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan saat ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih besar dari apa yang terjadi di pil Gathering. Oleh karena itu, pil awal pertama ini mungkin sangat merepotkan untuk disempurnakan, tetapi penyempurnaan berjalan dengan lancar untuk Xiaoyan. Penyempurnaan pil obat, terutama pil obat tingkat 8, adalah tugas yang memakan waktu. Bahkan dengan bantuan api surgawi, setengah hari telah berlalu saat Xiaoyan telah sepenuhnya menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam oleh proses penyempurnaan pil Xiaoyan yang halus. Tak satu pun dari mereka menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiaoyan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari Grandmaster Alkemis yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan Xiaoyan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang sepi ini. Jumlah alkemis yang menarik Xiaoyan meningkat. Beberapa alkemis yang bukan dari Pil Hall tetapi untuk sementara tinggal di Benteng Kuning Misterius, juga bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan, menyebabkan area di sekitar Pil Hall dipenuhi orang. Bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Dengan meningkatnya keributan, beberapa ahli yang bukan alkemis juga bergegas. Karena masalah sekte singa yang mendalam, cukup banyak faksi dan ahli telah mencari perlindungan dengan aliansian. Beberapa dari orang-orang ini telah pergi setelah sekte singa yang mendalam dikalahkan sementara banyak yang tersisa. Saat ini, semuanya tertarik dengan penyempurnaan pil. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Cailin tidak punya pilihan selain mengirim para ahli dari aliansi Yan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiaoyan. 3 hari lagi berlalu ketika tak terhitung orang yang mengamati proses ini. Bang! Pada hari ke-8 setelah Xiaoyan tenggelam dalam penyempurnaan pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh di langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera tajam menemukan bahwa energi di sekitar mereka telah menjadi ganas. Saat gangguan terjadi karena perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak kilatan petir seperti ular perak yang samar-samar menerobos awan. Keributan muncul di Benteng Kuning Misterius ketika semua orang melihat awan buntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam awan guntur ini. Jika energinya mengalir, itu kemungkinan akan menghancurkan setengah dari Benteng Kuning Misterius. Sementara Benteng Kuning Misterius telah berubah menjadi keributan, Xiaoyan, yang telah duduk di atas panggung batu, perlahan membuka matanya. Awan guntur sepertinya dipicu oleh sesuatu saat mereka berputar dan menjadi lebih cemerlang. Dalam 2 menit,
Awan guntur hitam pekat telah berubah menjadi awan guntur 5 warna yang cemerlang di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini pil lightning yang legendaris? Pengabdian dan kegembiraan muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang banyak alkemis tidak dapat panggil bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukannya. Ini benar-benar pil lightning 5 warna. Gu Hi dan Fama mempelajari langit, dan Gu Hi mendesah pelan. Hatinya terasa agak kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bakat ini adalah sesuatu yang Gu Hi harus akui tidak dia miliki. Bang! Guntur yang intens tiba-tiba bergema sementara awan guntur bergolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil lightning berwarna 5.000-an kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiao Yan di bawah di depan banyak pasang mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pil lightning 5 warna, bahkan ekspresi kelompok Cailin tanpa sadar berubah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik petir pil 5 warna, saat itu merobek langit dan bergegas seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya, tubuh emas gelap muncul. Tubuh gelap emas bertabrakan dengan kejam dengan pil lightning. Ci! Keduanya bertabrakan dan pil lightning yang sangat ganas itu menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah tertegun. Mata mereka dengan hati-hati menoleh, dan mereka menemukan boneka bermata hampa tanpa ekspresi. Itu adalah boneka setan langit Xiao Yan. Gemuruh! Awan guntur di langit sepertinya telah marah setelah wayang langit melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna jatuh dengan cara yang gila. Namun, tidak satupun dari mereka menembus pertahanan Sky Demon Puppet. Petir yang tak terkendali ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum awan perlahan-lahan memucat. Awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Pil lightning dari pil obat tingkat 8 memang menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozuns tidak dapat menahannya. Banyak orang yang hadir diam-diam mendecakkan lidah mereka setelah menyaksikan pil lightning perlahan menghilang. Pil obat dengan tingkat seperti itu benar-benar tidak dapat disempurnakan oleh orang biasa. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia mengembalikan wayang langit ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali dibuka. Warna pelangi secara eksplosif melesat dengan kecepatan seperti kilat. Itu baru saja akan melarikan diri ke kejauhan ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya. Angin yang tak terlihat dengan kuat menahan pil sebelum akhirnya tersedot ke telapak tangannya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam botol giok yang kemudian dilemparkan ke cincin penyimpanannya. Ketua aliansi itu perkasa. Sorakan yang memekakkan telinga segera bergema ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pilnya. Banyak wajah alkemis memerah saat mata mereka menatap Xiao Yan dengan panas membara. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat alkemis tingkat ini dan petir pil tingkat ini. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorak-sorai yang luar biasa ini. Dia tersenyum dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, mereka berhenti di depan wajah Liu Chang dan Wu Shen. Pada saat ini, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, dan mereka tidak berani menatap mata Xiao Yan. Perbaikan pil ini hanyalah salah satu alasan saya datang ke pil hall kali ini. Seluruh tempat menjadi benar-benar sunyi ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya memprediksi apa yang akan terjadi. Pil hall adalah salah satu departemen dari Yan Alliance. Statusnya tidak berbeda dari aula lain, tetapi beberapa orang mulai mendapatkan kesombongan selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan aliansian dan bertindak egois, mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini pelanggaran besar.
Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya bergema di samping telinga semua orang. Saya punya daftar nama di sini. Setiap orang di dalamnya memiliki tuduhan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Cailin dan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Baca." Banyak orang gemetar saat mendengar suara berat Xiao Yan. Rasa dingin muncul di hati mereka. Cailin menerima gulungan itu. Mata cantiknya dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang terekam di dalamnya adalah mereka yang paling sombong. Beberapa bahkan menyebabkan banyak masalah, tetapi masalah ini akhirnya lenyap. Di masa lalu, dia khawatir tentang Pilhol, jadi dia hanya bisa mentolerir keluhan ini. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan, kekhawatiran seperti itu benar-benar lenyap. Departemen pertama Pilhol, Hu You, mengabaikan perintah dan bertindak dengan arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi yang mengakibatkan kematian ratusan saudara Yan Alliance. Departemen kedua Pilhol, Hyuan Ming, diam-diam mengantongi bahan obat dari Yan Alliance. Tidak hanya dia tidak mengaku bersalah setelah diekspos, dia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Departemen pertama Pilhol. Wajah beberapa alkemis di dalam Pilhol tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Cailin. Sesepuh Pilhol, Liu Chang dan Wu Shen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam telah menjual pil obat aliansi Yan dan mengantongi keuntungannya. Alun-alun berubah menjadi keributan ketika teriakan dingin terakhir Cailin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Shen memucat. Tak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Sebuah negara memiliki hukumnya dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan selamat. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Ketua aliansi. Liu Chang dan Wu Shen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak, "Kami berdua adalah alkemis kelas 7 tingkat tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan Pilhol ke kondisi saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah menjadi sukses? Pahala Anda tidak menggantikan kesalahan Anda. Yan Alliance bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya." Xiao Yan dengan dingin berteriak. Tidak akan ada standar tanpa aturan. Jika Pilhol diizinkan untuk melanjutkan jalan ini, perselisihan internal akan segera terbentuk dalam aliansi Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar perlu menjadi kejam. Bajingan! Siapa yang peduli dengan posisi Elder Pilhol ini? Diri yang tua ini akan berhenti. Wajah Liu Chang dan Wu Shen berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian lengan baju, mereka berteriak, "Adakah yang akan pergi dengan kita berdua?" Setelah mendengar teriakan ini, para alkemis di alun-alun saling memandang. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibaca, yang tahu bahwa mereka akan kehilangan keberuntungan jika mereka tetap tinggal, buru-buru berjalan ke depan dan mengikuti kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Shen tanpa sadar tersenyum senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiao Yan dan berkata, "Ketua aliansi, jika tempat ini tidak mengizinkan kita untuk tinggal, akan ada yang lain yang mau." "Selamat tinggal!" Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap duo itu, yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Dia perlahan bertanya, "Cailin, hukuman macam apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansi dan pergi?" Busur sedingin es terangkat di sudut bibir Cailin saat dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara samar, "Kematian tanpa belas kasihan." Kelompok Liu Chang, yang baru saja berbalik dan pergi,
tiba-tiba terdiam saat mendengar kata-kata Cailin. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.